Yang terhormat kepada Bruder Filipus Sukiran FIC selaku koordinator sekolah, yang terhormat kepada Bapak Insinyur FX Subagio selaku Kepala Sekolah SMA Safrius 5 Belitang, kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Safrius 5 Belitang, juga kepada para peserta didik kelas 10 beserta orang tuanya, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada gelombang yang ketiga, hari ini tanggal 15 Juli tahun 2020 secara daring. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, doa pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, pengenalan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, sambutan koordinator sekolah. Kelima, pengenalan kurikulum satuan pendidikan yang diterapkan di SMA Safrius 5 Belitang. Yang keenam, pengenalan visi misi kegiatan sekolah, tata tertib sekolah. Dan yang ketujuh, doa penutup. Demikianlah susunan acara kita pada hari ini, maka kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur patut kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas kuasa-Mu lah Engkau memberikan kami rahmat kesehatan hingga pada hari ini. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini, terutama kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Safrius 5 Belitang, dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan suatu apapun. Berkatilah pula para peserta didik kelas 10 dimanapun mereka berada, beserta orang tuanya. Semoga Engkau selalu melimpahkan rahmat kesehatan, sehingga pada akhirnya kelak kami dapat bersama-sama melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu, orang tua wali murid yang saya hormati, serta putra-putri siswa-siswi SMA Safrius 5 Belitang yang saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih, yang telah memberikan rahmat kasih-Nya pada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berwawancara, bertatap muka, walaupun tidak secara langsung. Pada kesempatan ini, yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak FX Subagio, selaku Kepala Sekolah SMA Safrius 5 Belitang. Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu orang tua wali murid, serta anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada para Romo, Buder, Suster, orang tua wali murid,
yang telah mempercayakan putra-putri, baik putra-putri asuh maupun putra-putri kandung, kepada sekolah kita untuk dibimbing untuk belajar bersama di SMA Saprus Blitar ini. Selanjutnya, secara khusus saya mau menyampaikan bahwa pada tahun pelajaran ini kita tidak bisa belajar langsung tatap muka di sekolah. Dari hasil koordinasi semua pihak, terutama dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, serta dari BPH Yayasan Saprus Palembang, semuanya menetapkan bahwa proses pembelajaran ini hanya bisa dilaksanakan secara daring. Untuk yang pertama, ditetapkan secara daring hingga tanggal 13 September 2020. Dan selanjutnya kita masih menunggu kebijakan dari pihak-pihak terkait. Maka dalam kesempatan ini secara khusus saya juga mohon bantuan kepada orang tua wali murid yang di rumah untuk tetap memberikan dorongan belajar kepada putra-putri kita. Berikan semangat agar putra-putri kita ini dapat belajar sungguh-sungguh walaupun dengan secara daring. Dan kepada putra-putri sekalian, anak-anakku, kami mohon secara sungguh-sungguh bahwa kalian semuanya ini harus lebih mandiri untuk belajar, harus lebih fokus untuk belajar, walaupun kalian belajar dengan cara yang berbeda dari biasanya. Dan kami semuanya, Bapak Ibu guru dan semua pihak terkait di sekolah telah menyiapkan secara khusus untuk pelatihan-pelatihan kami agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi kalian semuanya. Maka marilah kita bersama-sama untuk mensukseskan pembelajaran ini agar dapat mencapai pembelajaran yang benar-benar bermutu. Dan bagi kita semuanya, Bapak Ibu, orang tua maupun siswa, kami tetap membuka kesempatan untuk dapat berhubungan langsung maupun tidak langsung, datang ke sekolah maupun online. Bila ada sesuatu yang perlu disampaikan, dikomunikasikan kepada kami siap setiap saat. Untuk sementara, itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selanjutnya, saya ucapkan pada kalian semuanya, anak-anakku, selamat bergabung dengan sekolah SMA Saprus 5 Blitar. Semoga kalian semuanya merasa memiliki dan semakin semangat dalam belajar. Dan Tuhan selalu memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, demi keselamatan kita dan keselamatan semua orang di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Para romo, bruder, suster, ibu bapak, orang tua atau wali murid yang saya hormati, serta anak-anak semua yang saya cintai, segi berkah dalam. Perkenalkanlah, nama saya Bruder Filipus Sukiran, FIC. Mungkin
anak-anak ada yang belum tahu apa itu bruder. Bruder itu seperti pastor, romo atau suster. Berkaitan dengan sekolah Xaverius 5 di Blitang ini, saya oleh yayasan dipercaya sebagai koordinator atau perwakilan dari pengurus Yayasan Xaverius Palembang yang berkantor pusat di Jalan Bangau, Palembang. Di Savela ini, saya juga sebagai koordinator asrama, baik putra maupun putri. Asrama kita bernama Asrama Savela Santo Yohanes Don Bosco. Saya sampaikan bahwa sekolah Xaverius 5 Blitang ini adalah salah satu dari sekitar 62 di bawah Yayasan Xaverius Palembang. Sekolah-sekolah itu ada di Sumatera Selatan, ada di Bengkulu, dan juga ada Jambi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam situasi kondisi atau keadaan yang sangat terbatas, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ada COVID-19, kita juga patut bersyukur bahwa kita boleh berjumpa, boleh memulai tahun ajaran baru 2020-2021 sebagai peserta untuk memulai pendidikan di SMA Xaverius 5. Atas nama pengurus Yayasan Xaverius, saya menghaturkan banyak terima kasih kepada para suster, kepada para buder, kepada ibu, bapak, orang tua, wali, anak-anak semua yang telah mempercayakan putra untuk bergabung bersama kami di Yayasan Xaverius Palembang lewat SMA Xaverius 5 Blitang ini. Sesuai dengan moto kami, yaitu In Omnibus Optimum, memberikan pelayanan yang terbaik, maka kami akan mencoba usaha keras mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua secara maksimal. Dan semoga juga berkat dukungan dan doa-doa para romo, para suster, para bruder, ibu bapak semua, bersama dengan kami tenaga pendidik dan kependidikan serta para pamong dalam mendampingi anak-anak kita itu bisa secara maksimal dan anak-anak kita bisa berkembang secara optimal pula. Dengan harapan kita bersama dan khususnya harapan anak-anak kita. Sekali lagi, selamat datang di Yayasan Xaverius Palembang, khususnya di SMA dan Asrama Xaverius Blitang ini. Tidak lupa, mari kita berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu dari muka ini dan kita juga segera berjumpa secara fisik, pendidikan baik secara intelektual, secara humaniora, spiritual di komplek Savela ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tahap perkenalan ini. Sekali lagi, selamat bergabung dalam keluarga besar Yayasan Xaverius Palembang, khususnya di SMA Xaverius 5 Blitang ini. Selamat pagi, salam sehat, semangat, dan bahagia memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi peserta didik kelas 10. Hari ini kita melaksanakan masa pengenalan siswa
di hari ketiga, yaitu sistem daring. Saya di bidang kurikulum akan menyampaikan kurikulum yang disampaikan di SMA Saprius 5 Belitang. Kurikulum yang digunakan di SMA Saprius 5 Belitang adalah kurikulum 2013, di mana di kurikulum 2013 ini penjurusan dilakukan di kelas 10. Di SMA Saprius 5 penjurusan ada 2, yaitu MIPA dan IPS. Di SMA Saprius 5 jurusan MIPA ada 1 kelas dan jurusan IPS ada 2 kelas. Kelas 10 baik MIPA maupun IPS memiliki 15 mata pelajaran. Pada masa pandemi ini, SMA Saprius 5 Belitang melaksanakan pembelajaran daring sampai waktu yang ditentukan oleh Diknas Pendidikan dan pemerintah daerah membolehkan pembelajaran tatap muka di kelas. Pada saat pembelajaran daring, SMA Saprius 5 Belitang menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, Google Zoom, dan WhatsApp. Dipersilahkan seluruh siswa untuk mengunduh aplikasi tersebut. Pada saat daring di SMA Saprius 5 Belitang dilaksanakan tatap muka daring dalam 1 minggu selama 3 hari, dan 3 harinya penugasan lewat WhatsApp atau WA. Segala informasi mengenai proses daring akan disampaikan lewat WA Group kelas 10. Jadwal daring akan disampaikan secara berkala. Setiap hari, siswa SMA Saprius 5 selalu mengikuti pembelajaran baik daring maupun penugasan selama proses pandemi COVID ini. Demikianlah informasi yang disampaikan bidang kurikulum SMA Saprius 5. Semoga menjadi perhatian dan kita laksanakan bersama-sama. Sekarang saya bagi kelas yang mengikuti daring MPLS daring ini, saya sebutkan siswanya. Yang pertama, Petra Septiana Pangesti, jurusan MIPA. Anselin Cornelia Fernanda, IPS 1. Parsi Holland, jurusan MIPA. Paula Wahyu Anggraini, jurusan IPS 2. Cecilia Triwidia, jurusan IPS 2. Vivi Imelda Numberi, jurusan IPS 1. Margareta, jurusan MIPA. Gregorius Olivia Angela M, jurusan MIPA. Ana Klitus, jurusan IPS 2. Angel Berta, jurusan IPS 2. M Jessica MS, jurusan MIPA. Christine, jurusan IPS 2. Esther Priday, jurusan MIPA. Demikianlah anak yang mengikuti MPLS lewat daring. Terima kasih. Selamat pagi para peserta didik dan Bapak Ibu orang tua wali yang melaksanakan MPLS pada gelombang ketiga ini. Sebelumnya saya ingin menyapa kalian semua karena hari ini terkhusus untuk kalian dilaksanakan secara daring atau online supaya bisa mengetahui pemaparan tentang
SMA Sabrus 5 Blitang, baik secara internal maupun eksternal. Sebelumnya saya akan menyapa yang dari Kota Jambi, halo. Kemudian dari Sarolangun, dari Papua, Talang Betutu, kemudian dari Lampung dan dari Oki. Semuanya salam sehat untuk kita semua. Baik, di sini saya sendiri, saya perkenalkan nama saya Gregorius Dedi Setiawan. Di sini saya sebagai wakil kesiswaan, kemudian saya juga sebagai wali kelas 10 MIPA serta mengampu mata pelajaran seni budaya dan PKN. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang beberapa materi yang akan dijelaskan melalui daring ini. Nanti akan saya bagi beberapa sesi untuk pemaparannya. Pada sesi pertama ini saya akan memaparkan tentang visi dan misi SMA Sabrus 5 Blitang. Visi SMA Sabrus 5 Blitang adalah perwujudan Perutusan Gereja di bidang pendidikan dalam kebersamaan selalu berorientasi untuk pencerdasan kehidupan bangsa. Jadi upamanya SMA Sabrus Blitang ini adalah naungan dari gereja. Jadi naungan dari gereja, pendidikan yang dinaungi dari gereja itu mementingkan beberapa aspek, terutama hak-hak asasi manusia, solidaritas, dan cinta kasih. Itulah yang kita ajarkan dalam pendidikan di pendidikan Katolik. Jadi bagi kalian yang memiliki keyakinan lain atau agama lain, itu bukan berarti di sekolah ini mengkristenisasikan atau mengkatolikan. Itu tidak benar, tetapi dasar pendidikannya adalah menggunakan dasar pendidikan gereja, seperti itu. Itu visi kami. Dan sama seperti yayasan juga bernaung dari gereja juga di bawah Keuskupan Agung Palembang. Lalu misinya itu ada 4 misi sebagai sebuah lembaga yang naungi sekolah menengah atas. Visi yang pertama itu menghidupkan dan mengembangkan ciri khas pendidikan Katolik. Jadi dalam pelaksanaan pendidikan baik secara akademik maupun non-akademik, peserta didik maupun tenaga kependidikan membekali diri dengan dasar-dasar pendidikan gereja yang saya utarakan di awal tadi di visi tadi, seperti cinta kasih, mementingkan hak-hak asasi manusia, dan solidaritas. Itu adalah ciri khas dari pendidikan Katolik. Yang kedua, menciptakan suatu pemahaman dan sikap bersama bahwa SMA Sabrus 5 Blitang adalah lembaga pendidikan yang mengemban perutusan gereja. Berarti mendapat perutusan dari gereja itu bagaimana bisa mengembangkan peserta didik lebih secara matang untuk dipersiapkan dalam kehidupan masa depan. Ketiga, memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan sebagai bentuk pendampingan orang muda agar terwujud pencerdasan kehidupan bangsa. Jelas, di sini yang dikatakan oleh Budir Koordinator tadi, yaitu Budir Philip, moto dari sekolah kita dan yayasan itu adalah in omnibus optimum, yang bisa diartikan adalah memberikan pelayanan terbaik. Jelas di bidang pendidikan. Inilah moto kami. Jadi kami sebisa mungkin, semaksimal mungkin selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pendidikan, terutama untuk peserta didik, dan bagi orang tua kami juga pasti membutuhkan dukungannya. Bapak Ibu guru, peserta tenaga pendidikan itu juga dibekali beberapa materi kaitannya dengan pengembangan-pengembangan di dunia pendidikan yang berasal dari yayasan dan dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Misalnya kami selalu dibekali dengan kegiatan rekoleksi, retret dari yayasan, dan mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu dari Dinas Pendidikan. Itu dianjurkan oleh pimpinan seperti itu. Lalu yang berikutnya, di sini yang keempat, mengoptimalkan dan mengembangkan unit-unit usaha secara jeli, selektif dan profesional demi eksistensi dan kestabilan perekonomian SMA Sabrus 5 Blitang. Mencermati dan melaksanakan secara kritis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan di bidang pendidikan. Nah, di sini kami mengoptimalkan apa yang menjadi pengembangan secara jeli. Kami mengembangkan sebuah asrama. Jadi asrama di SMA Sabrus 5 Blitang ini itu berkesinambungan, bersinergis dengan sekolah.
Jadi tidak bisa dipisahkan. Dan di Yayasan Sapientus Palembang, SMA yang memiliki asrama itu hanya di SMA Sapientus 5 ini di Blitar. Nah, itulah pengembangan yang kami lakukan agar mendukung bagaimana peserta didik itu agar bisa mengenyam pendidikan tidak hanya dari bidang akademik maupun non-akademik, tetapi dari segi karakternya, dididik di dalam lingkup asrama. Jadi seperti itu. Nah, itu sedikit tentang visi misi. Nanti saya akan paparkan mungkin lebih jelasnya nanti ketika kita sudah bertemu tatap muka langsung di sekolah atau di kelas. Itu bisa kita lebih perdalam lagi. Kemudian moto Sapientus 5 atau SMA Sapientus 5 yang dinaungi oleh Yayasan Sapientus Palembang itu jelas in omnibus optimum yang tadi saya katakan di awal, yang kaitannya maju bersama memberikan pelayanan terbaik. Baik, di sesi kedua ini saya akan menyampaikan tentang tata tertib peserta didik SMA Sapientus 5 Blitar. Itu ada beberapa cakupan, ada 3 cakupan. Yang pertama itu hak-hak peserta didik, kemudian kewajiban peserta didik, dan yang ketiga itu adalah larangan bagi peserta didik. Nah, di sekolah kita, di SMA kita ini, itu penerapannya dengan menggunakan sistem poin anak-anak atau peserta didik. Jadi, pemaparan saya ini saya harap bisa ditelaah oleh Bapak Ibu orang tua wali, bisa dilihat secara jeli bagaimana tata tertib atau peraturan yang berlaku di sekolah kita, supaya kita bisa saling mendukung satu sama lain. Ketika kami sebagai tenaga pendidikan di sekolah, tetapi Bapak Ibu guru wali itu mendukung secara tidak langsung di dalam rumah. Jadi mendukung apa yang menjadi tata tertib dan ketentuan di sekolah kita. Nah, dari sistem poin itu nanti ada batasan-batasan tertentu. Poin paling kecil ya jelas dari 0 sampai 150 paling besar. Dan nanti segala sesuatu yang kaitannya dengan tata tertib ini akan saya kirimkan melalui pesan di WhatsApp kalian atau melalui grup WA kita dalam bentuk file berupa buku MPLS tahun 2020 dan 2021 itu. Nah, ketentuan sanksinya juga itu bermacam-macam, dari poin yang paling kecil ataupun poin paling besar, tergantung besar kecil pelanggaran yang kalian buat dalam sebuah kasus. Misalnya saya ambil contoh satu, terlambat mengikuti pelajaran itu kamu sudah mendapatkan poin 5. Tapi yang paling banyak adalah, yang paling besar adalah ketika kamu misalnya saya pribadi atau sekolah tidak berharap kalian melakukan sesuatu kejadian yang negatif ya. Tapi kita ambil contoh yang paling besar. Di sini melakukan tindakan asusila atau pelanggaran etika dan norma agama, itu poinnya paling tertinggi 150 poin. Jadi ketika Anda mendapatkan 150 poin, itu otomatis dari sekolah akan memanggil orang tua atau wali dan mengembalikan secara pribadi sekolah kepada Bapak Ibu atau orang tua wali. Itu sebagai contoh. Untuk jelasnya, teknisnya, nanti bisa kalian lihat dalam buku panduan yang akan saya kirim berserta Bapak Ibu guru orang tua wali. Gitu. Di sini juga memiliki aturan seragam. Seragam antara hari Senin Selasa, hari Rabu Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu itu berbeda. Di sini juga akan dipaparkan di dalam sebuah buku ini. Nanti bisa dilihat juga. Itu yang kedua kaitannya dengan tata tertib peserta didik di SMA Sapientus 5 Blitar. Berikutnya itu ada program kegiatan. Program kegiatan di SMA Sapientus 5 itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada ekstra wajib dan ekstra pilihan. Ekstra wajib itu mencakup 2. Yang pertama itu ada pramuka dan sidang akademik. Itu karena kalian kelas 1 makanya sidang akademik. Nanti kalau kelas 11 sudah masuk ke karya ilmiah. Lalu yang kedua atau ekstra pilihan itu mencakup 7. Yang pertama itu ada paduan suara, kemudian band, tari, futsal, basket, dan hapkido. Hapkido itu adalah sebuah seni bela diri yang berasal dari Korea. Nah, untuk pendamping dari masing-masing ekstra, kita memang mengikut sertakan para Bapak Ibu guru tenaga pendidikan dan tenaga pendidik. Tetapi ada beberapa kegiatan yang kaitan dengan ekstra, kita melibatkan orang luar supaya mendukung kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang ekstra pramuka.
Ekstra pramuka itu adalah ekstra wajib yang dilaksanakan di hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 8.30 atau setengah 9. Nah, itu memiliki 2 pembina. Yang pertama adalah pembina putri, itu Bu Marcelina Yunianti SPD, dan pembina putra Gregorius Dedi Setiawan SPD, itu saya sendiri. Kemudian ekstra wajib yang kedua itu ada sidang akademik kelas 10 bersama wali kelas nanti ketika pelaksanaannya itu dilaksanakan ketika setelah KBM berakhir. Nanti di kelas 10 MIPA itu bersama saya Gregorius Dedi Setiawan SPD, kelas 10 IPS 1 nanti bersama Ibu Friska Agustina SPD, kelas 10 IPS 2 bersama Ibu Rosalia Praptining Astuti. Itu sidang akademik 2 ekstra wajib. Berikutnya ekstra pilihan, ada 7 ekstra pilihan tadi. Yang pertama itu ada ekstra padus atau paduan suara. Itu nanti pendampingnya adalah Budra Agustinus Agusono FIC MPD. Kemudian ekstra band itu pendampingnya Bapak Stanlius Deni Puspito. Dan ekstra tari itu pendampingnya Ibu Friska Agustina SPD. Kemudian ada ekstra futsal, itu pendampingnya saya sendiri, Bapak Gregorius Dedi Setiawan SPD. Kemudian ekstra volley itu bersama Ibu Katarina Berta Meirosari SPD. Ekstra basket itu kita mengambil orang dari luar atau bekerja sama dengan orang luar, alumni dari SMA kita juga, itu namanya Pak Dayu. Kemudian ekstra hapkido, pendampingnya nanti Sabum Zenita. Sabum itu adalah sebutan pelatih atau pendamping dari hapkido. Itu berasal dari luar juga. Kemudian selain kita kaitannya belajar yang berkaitan dengan intelektual, humaniora, dan juga kita lebih memperdalam kaitannya dengan spiritualitas. Jadi setiap hari Jumat itu ada yang namanya kegiatan pendalaman iman khusus untuk Kristen dan Katolik agar iman kita semakin tertata baik, terutama bagi gereja. Itu tujuan utama pendidikan Katolik atau pendidikan yang di bawah naungan gereja. Dan kita jelas di bawah naungan gereja dan dinaungi oleh Keuskupan Agung Palembang. Pendamping PI-nya nanti ada Bruder Agustinus Agusono, FIC SPD, Ibu Katarina Berta Meirosari SPD, Bapak Gregorius Dedi Setiawan SPD, saya sendiri, dan Bapak Yudi Suwono SPD, serta Ibu Friska Agustina SPD. Yang berikutnya itu sekaitan dengan ekstra. Jadi ekstra tadi ada ekstra wajib dan ekstra pilihan. Sekarang kita akan melihat organisasi apa yang ada di sekolah kita. Organisasi itu membentuk karakter peserta didik supaya agar peserta didik itu bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dalam artian bisa berbicara di depan umum, kemudian bisa menjadi leader, bisa menjadi pemimpin, atau bisa tahu bagaimana sih caranya berorganisasi yang baik dan benar itu seperti apa. Organisasi di sekolah kita ada 2. Yang pertama itu ada PPSK. PPSK itu sama dengan OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Itu nanti akan didampingi oleh Ibu Veronica Yeni Astuti SPD dan Bapak Titus Frendi SPD. Nah, jadi secara detailnya nanti OSIS ini akan saya jelaskan melalui video yang dibikin atau yang dibuat oleh pengurus PPSK nanti. Itu akan saya kirimkan juga. Kemudian yang kedua ada tim pramuka. Tim pramuka ini adalah kegiatan pramuka yang dilakukan di luar jam pramuka. Itu dilakukan di hari Jumat setelah pulang sekolah. Biasa sore hari jam 3 dimulai. Itu pendampingnya nanti Bapak Andreas Waluya dan saya sendiri di tim pramuka. Jadi kita berlatih kaitannya dengan kepramukaan dan belajar untuk solidaritas dengan orang lain melalui kegiatan pramuka ini. Lalu berikutnya, di sini nanti saya akan juga sedikit memaparkan kegiatan perlombaan, kemudian yang diikuti oleh beberapa siswa-siswi, kakak-kakak kelas kalian pada tahun lalu, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Kegiatannya contohnya kita selalu aktif mengikuti O2SK, O2SN, FLS 2K, FLS 2N, kemudian
beberapa perlombaan atau pertandingan yang diadakan oleh instansi-instansi tertentu maupun dari dinas pendidikan terkait. Jadi apapun yang menjadi prioritas peserta didik, kami selalu mengutamakan itu supaya peserta didik bisa mampu mengembangkan bakatnya, tidak hanya dari segi akademik maupun tapi juga dari non akademik, dan juga mempertimbangkan dan maksud saya memprioritaskan spiritualitasnya, terutama spiritualitas menjadi seorang Kristiani, yaitu Kristen Katolik. Dan dia juga bisa memberikan pewartaan atau mewartakan Injil untuk saudara-saudara yang lain kaitannya dengan pendidikan yang ada di sekolah Katolik, yaitu di SMA Saprus 5 Blitar ini, sekaligus menjadi perutusan dari gereja. Baik, para peserta didik, Bapak Ibu orang tua wali, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti jikalau ada yang ditanyakan atau ada sesuatu yang belum dipahami melalui file yang dikirimkan kaitannya dengan buku MPLS ini, bisa ditanyakan secara langsung, bisa dengan Bapak Kepala Sekolah, bisa dengan Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, atau bisa juga dengan wali kelasnya, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk pembagian kelasnya bisa berkoordinasi dengan wali kelasnya secara langsung dari media sosial, dari WhatsApp dan sebagainya. Demikian sedikit penjelasan kurang lebih yang bisa saya paparkan seperti itu. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan selalu jaga kesehatan di rumah, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi peserta didik kelas 10. Perkenalkan, nama saya Nyoman Suharyono. Saya sebagai Waka Bidang Kurikulum di SMA Saprus 5 Blitar. Saya juga mengampu mata pelajaran fisika dan kimia dan matematika peminatan kelas 10 MIPA. Terima kasih. Terima kasih peserta didik yang terkasih. Pada hari ini saya memperkenalkan diri, namaku Augustinus Agusono, sering disebut Bruder Agus. Saya mengampu pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 11 MIPA dan IPS dan kelas 12 MIPA dan IPS, sekaligus sebagai pamong asrama Santo Yohanes Don Bosco. Terima kasih. Selamat pagi peserta didik SMA Saprus 5 Blitar. Ibu perkenalkan diri, namanya Ibu Rosalia Praptining Astuti, biasa dipanggil Ibu Rosa, wali kelas 10 IPS 2 dan mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan serta sosiologi. Selamat bergabung di SMA Saprus 5. Terima kasih. Selamat pagi para peserta didik kelas 10 SMA Saprus 5 Bintang. Perkenalkan, nama saya Bapak Titus Frendi Widianto, dipanggil Pak Tit. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan wali kelas 11 IPS. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Friska Agustina Siombing, dipanggil Ibu Friska Agustina. Saya di sini guru ekonomi dan PPKN dan saya wali kelas 10 IPS 1. Selamat datang dan terima kasih sudah memilih SMA Saprus 5 Blitar. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marcelina Yuniati. Saya dipanggil Ibu Marcel. Di sini saya mengampu mapel bahasa Inggris dan sastra Inggris. Selamat bergabung bersama kami dan terima kasih. Selamat pagi peserta didik baru SMA Saprus 5 Blitar. Perkenalkan, nama saya Ibu Paulina Ariwidiastuti, biasa dipanggil dengan Ibu Paulin. Saya mengampu bidang studi matematika. Selamat bergabung di SMA Saprus 5 Blitar. Selamat pagi.
Selamat pagi para peserta didik kelas 10. Selamat datang di SMA Safrius 5 Belitang. Perkenalkan, nama saya Ibu Veronica Yeni Astuti. Di SMA Safrius 5 Belitang, saya mengampu mata pelajaran sejarah dan juga sebagai wali kelas 12 IPS serta pembina PPSK. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi peserta didik kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Dionysius Legionis Nanda Angelus. Di SMA Safrius 5 Belitang saya mengampu bidang studi biologi dan geografi. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada peserta didik yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Safrius 5. Selamat pagi peserta didik tahun ajaran 2020-2021. Dalam kesempatan pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Julius Wono. Di SMA Safrius 5 Belitang mengampu bidang studi bimbingan konseling. Silakan anak-anak besok bisa berkomunikasi, berkonsultasi dengan Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andreas Waluyo. Saya bertugas sebagai petugas perpustakaan di SMA Safrius 5 Belitang dan bertugas sebagai pengampu ekstra paduan suara. Terima kasih. Para peserta didik kelas 10 beserta orang tua dan wali, demikianlah kegiatan MPLS kita pada hari ini gelombang yang ketiga. Maka kami mohon maaf apabila dari penyampaian kegiatan MPLS kurang berkenan di hati anak-anak dan juga para orang tua serta wali. Saya akhiri, selamat siang dan sampai jumpa. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami memanjatkan rasa syukur kami atas berkat yang begitu sangat melimpah Engkau berikan kepada kami, khususnya pada kegiatan MPLS pada gelombang yang ketiga hari ini. Ya Tuhan, semua apa yang sudah kami rencanakan, kami haturkan ke dalam kuasa kasih-Mu. Semoga kegiatan-kegiatan pembelajaran daring maupun tatap muka secara langsung nanti dapat bermanfaat bagi peserta didik kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.